Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kusmaningtyas dari SMA Negeri 3 Sukabumi sebagai guru yang mengampu mata pelajaran ilmu gizi di kelas 10 kuliner. Video pemecahan masalah kali ini yang akan saya angkat adalah pada pembelajaran ilmu gizi di kelas 10 kuliner tahun pelajaran 2021-2022 dengan topik DKBM yaitu daftar komposisi bahan makanan. Mengapa saya mengangkat masalah ini? Karena memang pada topik ini banyak sekali siswa yang tidak memahami sehingga berdampak pada nilai tugas mereka dan berdampak pula pada nilai ulangan tes formatif mereka. Kenapa? Karena memang topik ini membutuhkan keterampilan matematika dalam menghitung. Nah, untuk itu saya tertantang untuk bisa memecahkan masalah agar siswa semua bisa paham dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Berikutnya akan saya share mengenai bagaimana alternatif solusi pemecahan masalah. Akar masalah dari siswa adalah saya bisa menyimpulkan bahwa tahun-tahun kemarin itu bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan sistem pembelajaran online dan tidak terus-menerus tatap muka. Nah, karena melalui online maka kita menggunakan SMK 3 menggunakan LMS yaitu dalam bentuk aplikasi media didik ya di mana diusahakan oleh pihak sekolah. Selain itu saya juga menggunakan Classroom dan menggunakan WA karena banyak siswa juga yang tidak join dalam Classroom dan LMS. Nah, akan tetapi pembelajaran online ini memiliki dampak yaitu siswa tidak memahami materi yang diberikan guru karena mereka tidak bisa ketemu langsung sehingga mereka hanya memahami berdasarkan pemahaman masing-masing. Ini kelihatan dari datanya 50% siswa tidak dapat memahami tugas sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas. Oleh karena itu berdampak nilai KKM-nya mereka tidak mencapai nilai yang baik sehingga bisa dikatakan nilainya di bawah KKM. Oleh karena itu solusi yang bisa saya untuk itu ada beberapa alternatif solusi yang bisa saya lakukan. Itu pertama membentuk grup khusus untuk siswa yang belum mampu mengikuti pembelajaran sehingga mereka akan lebih terbuka apabila dikelompokkan kecil grup khusus, tidak bercampur dengan teman-temannya sekelas. Mungkin mereka merasa malu jika ingin bertanya. Kedua, menginformasikan kepada wali kelas nama-nama siswa yang tidak bisa mengumpulkan tugas dan memiliki nilai yang rendah. Ketiga, membentuk kelompok belajar di mana dalam setiap kelompok ada siswa yang lebih mengerti supaya mereka bisa membantu menjelaskan kepada teman-temannya karena mungkin kalau dengan teman sendiri mereka akan lebih terbuka. Selain itu, yang keempat, mengaplikasikan materi pada kehidupan sehari-hari siswa yaitu dengan cara pada saat tatap muka siswa saya minta untuk membawa bekal masing-masing, lalu bekalnya itu ditimbang, kemudian dihitung, sehingga mereka dapat melihat langsung, mereka dapat lebih menarik pembelajarannya karena menggunakan bekal makanan, sehingga mereka merasa tertantang untuk mengetahui berapa kandungan zat gizi dari makanan yang mereka bawa dari rumah. Nah, selain yang kelima adalah memanggil orang tua dan siswa yang belum juga menunjukkan perubahan. Artinya sudah dilakukan solusi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, bisa juga ini adalah jalan terakhir saya memanggil orang tua dan siswa tersebut ke sekolah untuk mengetahui langsung kenapa siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran atau siswa tidak mengerti tugas-tugasnya. Nah, setelah dilakukan cara-cara yang tadi
dituliskan, maka ternyata yang membuahkan hasil atau yang bisa membuat siswa itu menjadi lebih memahami adalah yang pertama adalah menghubungi siswa secara personal, yaitu melalui WA, Japri satu persatu. Saya hubungi untuk menanyakan, mengingatkan, kemudian menanyakan apa yang kurang jelas. Nah, siswa lebih terketuk sehingga mereka merasa diperhatikan. Akhirnya mereka mempunyai semangat untuk menyelesaikan tugas ataupun bertanya. Kedua, selain menghubungi siswa, saya juga membentuk kelompok-kelompok belajar di kelasnya dengan memasukkan siswa yang sudah memahami supaya mereka bisa membantu rekan-rekannya. Karena apabila dengan teman sendiri mereka akan lebih rileks, lebih santai, dan dengan bahasanya mungkin akan lebih bisa diterima. Dan yang menjadi tutor sebaya ini akan saya dapat nilai plus bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berbagi kepada temannya, untuk membantu menjelaskan materi yang tidak bisa. Sehingga saya memberikan nilai tambahan kepada siswa-siswa yang menjadi tutor sebaya. Ketiga, dengan cara membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, yaitu mengimplementasikan materi pada kehidupan nyata. Misalnya seperti menghitung DKBM, berarti saya meminta siswa untuk membawa makanan langsung, dan mereka bisa melihat bahwa makanan itu dihitung sehingga tahu, oh ternyata bekalnya itu mengandung berapa nilai zat gizinya, sehingga mereka lebih termotivasi karena melihat produknya langsung. Nah, selain itu, cara pemisahannya juga dengan menghubungi wali kelas, dan wali kelas juga melakukan kontak langsung dengan menghubungi siswa, sehingga siswa merasa bahwa tidak hanya guru yang menegur, tapi wali kelas juga, karena umumnya siswa lebih sungkan terhadap wali kelasnya, karena mereka berpikir bahwa nanti rapot mereka akan jelek, sehingga mereka akan lebih terpacu untuk lebih rajin dan lebih berhati-hati dalam mengerjakan tugas. Nah, itu yang bisa. Nah, ini adalah contoh dokumentasinya, yaitu pada saat mereka mengimplementasikan pada kegiatan sehari-hari, yaitu mereka membawa bekal sarapan, lalu sarapannya itu ditimbang, sehingga mereka ada rasa ingin tahu untuk berusaha menghitung dari makanan yang mereka bawa. Sehingga jadi menarik, ternyata dengan pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa lebih rileks dan lebih memahami. Karena mereka tidak secara mereka bisa melihat langsung bendanya, walaupun topiknya sebenarnya menghitung. Nah, kemudian dokumentasi yang kedua inilah pada saat tutor sebaya, beberapa siswa berkumpul untuk menjelaskan, dengan saya juga tetap ikut memonitor langsung, hanya sebagai supaya membantu apakah jalannya diskusi sudah berjalan dengan baik, karena ada juga siswa yang nanti masih malu bertanya kepada temannya. Jadi tetap saya pantau langsung grup-grup kecil ini supaya mengetahui kemajuannya. Dan tutor sebaya atau ketuanya itu juga saya terus koordinasi dengan mereka supaya mereka memiliki rasa sosial dan merasa bertanggung jawab bahwa teman-teman yang tidak bisa mereka bantu untuk mengerti. Nah, dengan ini saya juga membangun budaya positif untuk saling membantu dan bekerja sama dengan teman sekelas untuk kebaikan semua, sehingga tidak membiarkan temannya dalam kesendirian yang tidak mengerti, karena ada beberapa siswa yang tidak mampu. Demikian materi yang bisa saya share mengenai pemecahan masalah pada mata pelajaran ilmu gizi di kelas 10 kuliner pada tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi guru-guru yang lain, dan mudah-mudahan saya juga semakin termotivasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.